Oke, jadi kita di sini akan lanjut yang soal nomor 3 yang A-nya. Jadi di sini nomor 3 ini ada persamaan D per dx sama dengan min 6x per y. Nah, penjelasannya ini sangat ramah karena kita bisa memisahkan variabel X dan Y secara langsung. Metode pemisahan variabel ini kita kumpulkan semua yang mengandung unsur Y di ruas kiri dan unsur X di ruas kanan. Jadi langkah penyelesaiannya itu 1 per Y dy sama dengan min 6x dx. Nah, jadi mengintegralkan yang kedua ruasnya itu ditulis seperti ini persamaannya y 1y dy sama dengan 6x min 6x dx. Nah, di sini in y sama dengan 3x kuadrat plus c1. Nah, untuk mencari y-nya itu x-nya y dalam x ubah ke dalam bentuk eksponensial. Nah, jadi bentuknya itu seperti ini. Y sama dengan E3x 2 plus C1 sama dengan EC1 kali E min 3x kuadrat. Nah, jadi kalau kita definisikan di sini EC1 sebagai konstanta baru C. Nah, jadi jawaban akhirnya itu ini Y X sama dengan C E min 3x kuadrat. Nah, kita lanjut ke soal yang 3B. Nah, di sini ada persamaan 2x y dy per dx min y kuadrat plus x kuadrat sama dengan 0. Nah, kalau kita lihat, perhatikan derajat dari setiap suku 2xy, y kuadrat, y kuadrat. Nah, semuanya di sini berderajat 2. Ini menandakan bahwa PDB ini adalah PDB homogen. Nah, strategi terbaiknya adalah menggunakan substitusi y sama dengan Vx yang berarti itu dy per dx sama dengan v plus x dv per dx. Nah, lanjut ke kita lanjut di sini. Untuk formatnya terlebih dahulu itu 2xy dy per dx sama dengan y kuadrat min x kuadrat. Jadi dy per dx sama dengan y kuadrat min x kuadrat per 2xy. Nah, langkah kedua itu substitusikan y sama dengan vx ke persamaan v plus x dv per dx sama dengan kurang buka vx kuadrat min x kuadrat per 2x per vx sama dengan x kuadrat v kuadrat min 1 per 2x kuadrat v sama dengan v kuadrat min 1 2v. Nah, lalu kita pindahkan v ini ke ruas kiri. Jadi langkahnya itu dx x per dv dx sama dengan v kuadrat min 1 sama dengan 2v sama dengan min v sama dengan v kuadrat min 1 min 2v kuadrat per 2v sama dengan min v kuadrat min 1 per 2v sama dengan min v kuadrat plus 1 per 2v. Nah, yang selanjutnya lakukan permisahan variabel antara v dan x. Nah, untuk langkahnya itu 2v per
V kuadrat plus 1 dV sama dengan min 1 X dx. Nah, untuk soal yang ini sudah selesai. Nah, jadi selanjutnya kita lanjut ke yang nomor 3 yang C. Nah, di yang 3 yang C ini ada sebuah PDB ekstrak atau reduksi X plus 2Y min 2 per kurang buka dx plus kurang buka 2x plus 4y min 4 kurang tutup dy sama dengan 0. Nah, coba perhatikan koefisiennya terlebih dahulu. Suku kedua 2x plus 4y min 4 ternyata adalah kelipatan 2 dari suku pertama, yaitu 2 kurang buka x plus 2y min 2 kurang tutup. Nah, ini adalah bentuk PDB yang bisa kita sederhanakan dengan substitusi variabel baru. Misal x sama dengan x plus 2y. Nah, jadi langkah penyelesaiannya itu kita misalkan x sama dengan x plus 2y, maka jika diturunkan itu akan menjadi dx sama dengan dx plus 2 dy, kedua dx sama dengan 2u per min 2 dy. Nah, langkah selanjutnya itu adalah substitusikan ke bentuk u ke dalam persamaan asli. Nah, jadi persamaan aslinya itu seperti ini. 2 du 2 dy plus 2 u min 2 dy sama dengan 0. Oke, kita di sini lanjutkan kurang buka u min 2 du min 2 u min 2 kurang tutup dy plus 2 u min 2 dy sama dengan 0. Nah, jadi untuk langkah penyelesaiannya di sini sudah selesai. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada yang D. Nah, untuk persamaannya sendiri itu ada x dy per dx sama dengan y plus 2x y2 ke d per y dx min 1 x y sama dengan 2y kuadrat. Nah, penjelasannya itu munculnya suku y kuadrat di ruas kanan menandakan secara tegas bahwa ini adalah PDB Bernoulli dengan n sama dengan 2. Langkah standarnya adalah membagi seluruh persamaan dengan y kuadrat, lalu transformasikan variabel z sama dengan y1n sama dengan y min 1. Nah, langkah penyelesaiannya itu bagi dengan 2y. Nah, di sini dimisalkan z itu sama dengan y min 1, maka dz per dz sama dengan y min 2. Nah, dy per dx atau dz per dz sama dengan y min 2 dy per dx. Maka langkah selanjutnya itu substitusikan ke persamaan untuk mencari pendapatan PDB linear orde 1. Nah, jadi dz per dx min 1 per x z sama dengan 2 ke dz per dx plus 1 per x z sama dengan min 2. Nah, untuk langkah ini sudah selesai, cukup sampai di sini. Nah, untuk selanjutnya itu ada nomor 4.